Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cinta. Cinta. Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di hari Jumatan berkah ini, saya dengan izin Allah melalui wasilah Ibu Irma ya, bisa berkumpul di sini di taklim rutin, yaitu kajian rutin Islami Persib Karika Chandra Kirana Cabang BS RSPAD Kota Sidoarjo. Mudah-mudahan taklim kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita, sahabat kita, keluarga kita sedang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Allah kuatkan kita, Allah kuatkan kesabaran kita, Allah naikkan iman dan imun kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, kita kumpul di sini bersama bunda-bunda yang cantik manja dari Persatuan Wanita yang disebut dengan Persib Karika Chandra. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya, pada Ibu RSPAD, Ibu Lukman. Alhamdulillah sudah berada di sini. Mana Ibu ini? Alhamdulillah ya, saya juga kunjung cantik loh. Yang kedua yaitu dari Ketua Seksi Budaya Ibu Irma Finekri. Assalamualaikum Ibu Irma. Juga dengan para muda biro kita atau pengurus-pengurus kita itu ada Ibu Iwin Razak, Masya Allah, tabarakallah. Juga ada Ibu Sugindro. Mana orangnya? Ini ternyata masih muda semua ya. Berarti Ibu yang paling tua di sini ya. Fosil kali tua ya. Dan juga Ibu Wakil Cabang 3 Sali, yaitu Ibu Kapur. Kami khawatir hadir. Ya mudah-mudahan kita doakan baik yang hadir maupun tidak hadir senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu Latif, makan ketumbar ibu-ibu yang cantik-cantik, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah akbar, baik pokoknya ya. Yang berada di rumah ya, yang lagi stay home ya kan, yang lagi stay healthy. Pokoknya semuanya dari Sabang sampai Merauke mereka. Maka alhamdulillah saya bukan mau ngajar, kita di sini ngobrol santai bersama bunda-bunda cantik, ngobrol tentang wanita. Karena kita kan kalau ngobrol sama pria mungkin akan berbeda kalau laki-laki dengan wanita, kita punya perasaan. Makanya kita di sini ngobrol bareng, bukan ngajarin, bukan, tapi kita ngobrol bareng dengan bunda-bunda semua. Baik yang ada di sini maupun ada di rumah, kita saling bertukar pikiran, bertukar ilmu sharing ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman Umi di sini. Itu aja sih. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang salah. Saya mohon izin banget untuk dimaafkan. Yuk kita buka dulu dan bacakan surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya sudah dibacakan ayat Al-Quran? Belum ya? Belum. Nanti ya. Berarti di sela-sela kita tausiah ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu moderator kita. Masya Allah. Siap kita bertempur? Insya Allah. Karena menuntut ilmu ini adalah berjihad di jalan Allah. Betul. Iya, karena mantolaba ya kan, berasa menuntut ilmu, maka malaikat akan mengelilinginya di ruangan ini. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu ini keren ya. Jadi malaikat mendoakan kita, bahkan binatang-binatang plankton kecil di laut pun mereka turut memohonkan ampun untuk kita semua. Amin ya robbal. Dan yuk kita baca Al-Fatihah dulu sama-sama. Doain orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada. Doakan pasangan kita semoga tugas-tugasnya selalu berkah, menjadi pahala jariah kelak nanti di akhirat. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Doakan juga ya untuk kajian rutin Islami kita ini di Persib Karika Chandra menjadi kajian yang istiqomah ya, melahirkan wanita-wanita yang salihah, cantik, cetar membahana, sejagat raya, alam semesta mengakuinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita berharap kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ala haziniyah walikulli niyatin sholihah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita langsung aja ya sahabat-sahabat soleha. Ya, Umi akan memberikan pemaparan tentang wanita baik dalam Quran maupun hadis. Baru nanti kita buka tanya jawab. Mudah-mudahan berkah. Sebelumnya Umi juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Maklum kita sama-sama belajar sampai nanti. Karena apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu agama, tuntutlah ilmu apapun dari sejak buayan sampai liang lahat. Bukan begitu Bunda sayang? Betul. Nah, jadi kita nggak boleh bosan belajar ya. Oh, kita belajar aja kita masih banyak kekurangan kita, bagaimana nggak belajar ya kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Umi ngambil satu hadis dulu ya dari Umar bin Khattab. Walahuma an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini hadis dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Amin ya robbal alamin. Tuh, kalau kita belajar hadis, para sahabat itu titelnya udah diridhoi. Udahlah nggak usah ditanya lagi, kalau udah Allah redho, kalau udah Allah cinta, apa yang kau minta pasti aku kasih. Itu levelannya para sahabat Nabi. Kalau kita belum diridhoi, kita sedang mencari ridho Allah. Salah satunya kita kumpul di sini, mencari ridho Allah, nah sama-sama belajar. Mudah-mudahan kajian rutin Islami di Persit Kartika Chandra ini senantiasa diberikan keistiqomahan ya. Amin. Jadi para sahabat sudah diridhoi, ya kan? Itu kalau para sahabat jajarannya. Tapi kalau para ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu udah rahimahullah, sudah Allah rahmati, Allah sayangi. Makanya kalau kita sebut dari siapa? Dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beda, itu jajarannya para ulama-ulama. Wah, rijal-rijal hadis lah ya. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena mereka sudah diridhoi. Nah, kalau kita almarhum atau almarhumah, apa itu artinya? Yang disayang Allah. Jadi kalau kita kelak wafat, biasanya kita di negeri kita ini dibilangnya almarhumah Lulung. Berarti Lulung yang disayang Allah. Jadi sekarang kalau ibu mau panggil suami nanti di rumah almarhum. Nah, berarti ayang embeb gitu ya. Terus lakinya bingung, ngaji di mana lo? Gitu ya. Kalau kudima ala Rasulullah SAW, satu hari kata Umar bin Khattab, didatangkan di hadapan Rasulullah seorang wanita. Kita ngomongin perempuan dulu nih. Wanita ini siapa? Bisa bihawazin, adalah salah satu tawanan perang. Jadi pada masa Rasulullah kita berperang. Memang disuruh, diperintah oleh Allah ya, bukan ujuk-ujuk perang, enggak. Seperti sekarang mungkin para dokter ya, selamat berjuang untuk yang namanya berperang melawan ya ini Covidah binti Corina ini ya. Ya, jangan sampai ya dia kena ke kita ya gitu ya. Nah, ini apa dibilangnya? Dari tawanan perang. Faiza imro'atun minasabi, ternyata adalah seorang wanita dari salah satu tawanan perang. Ibu bayangin kita dalam keadaan perang, kira-kira panik nggak? Panik. Kira-kira yang dipikirin diri sendiri nggak? Iya. Karena perang, nyari selamat diri sendiri ya kan? Tapi ternyata si perempuan dalam tawanan perang ini tas'a, dia lari mundar-mandir. Apa tuh tas'a? Kalau bahasa kita mah kayak sa'i, ntar ke sini itu namanya sa'i, bolak-balik. Makanya kalau orang bekerja disebut juga sa'a. Apa sa'a? Berusaha. Karena kan kalau orang bekerja itu dari rumah kantor. Artinya bolak-balik di situ-situ doang. Kadang-kadang ditugaskan kemana. Itu namanya sa'a. Maka kalau kita mau berdoa untuk dunia, yaitu di dalam sa'i. Kalau kita pergi umroh atau haji. Kalau untuk akhirat, ketika kita tawaf. Tawaf itu untuk akhirat, sa'i itu untuk dunia. Karena kan Siti Hajar mencari air pada saat itu. Jadi ketika perempuan tawanan ini dilihat oleh Rasulullah, yaitu dia tas'a. Apa itu tas'a? Mundar-mandir lari. Kenapa dia lari? Dia mencari anaknya yang hilang. Jadi di tengah perang, di tengah kekalutan situasi, tetap seorang wanita, seorang ibu, seorang istri ingat akan anaknya. Hebat gak tuh seorang ibu tuh? Biar kata dia panik-panik yang dipikirin anaknya.
Biar kata panik-panik, pasal dipikirin juga suaminya. Aku udah masak belum ya? Aku disediain apa nih buat suami? Itu diingat. Walaupun nongkinya juga banyak. Nongki-nongki cantik, ya kan? Ternyata ketika dia udah tas'a, udah sa'i, mundar mandir, iz wajadat sobiyan fisabi, dia dapatkan, yaitu anaknya yang hilang tadi di tawanan lain. Jadi yang pertama kita ambil di sini, seorang ibu bagaimanapun situasi kondisinya, tetap dia akan pikirkan keluarga. Seorang ibu atau seorang wanita bagaimanapun situasi kepanikannya, dia selalu ada cinta di hatinya, terutama untuk anak-anaknya. Makanya dibilang, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Masya Allah. Itu kalau nyanyi kayak gini nih, kalau kita serapin tuh nangis Cin, mewek. Bukan begitu? Lebay banget sih Bu. Gitu ya. Nah ketika ditemukan bayinya ini, anaknya ini di tawanan lain, fa'azakathu bibatniha, maka dia ambil langsung anaknya, dia peluk, ya kan, dia tempelkan ke dadanya. Fardoathu, maka dia susui anaknya. Jadi sepanik-paniknya perempuan, pasti yang namanya dia menyusui, mengandung, melahirkan, mendidik, gak akan lupa. Bahkan dalam ngomel sekalipun tetap ada pendidikan di dalamnya. Ya ampun, astagfirullahaladzim, kok udah mama bilang sholat, istighfar, tapi kan ada pendidikan. Udah mama bilangin juga kamu tuh sholat, gimana sih? Dulu. Sekarang pas udah ngaji di Kartika Chandra udah gak begitu lagi, gak teriak-teriak lagi dong. Ya Allah nak, sholat dong sayang, udah begitu ya. Dulu kita masih yang penyanyi rocker, ya kan, awalnya masih lembut. Nak sholat lama-lama sholat, gitu tuh, ya metal ya kan. Nah maka ketika anaknya sudah ditemui, fa'akhazathu, dia ambil. Fa'azakathu bibatniha, dia tempelkan ke perutnya. Artinya apa? Fardoathu, maka dia susui anaknya. Peristiwa ini dilihat sama Nabi. Mulai yang dia panik, mulai yang dia mundar-mandir si perempuan ini, Rasulullah melihat di depan mata kepalanya sendiri. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka Nabi bersabda ketika melihat seorang ini sa'i, ya, artinya mundar-mandir mencari anaknya. Apa Nabi bilang? Atarawna hazil mar'ah tarihatan walada finnar. Menurut pendapat kalian hai para sahabatku, apakah perempuan ini tarihatan, tega melempar anaknya ke dalam api neraka? Apakah tega kira-kira? Tega gak sih seorang ibu menjebloskan anaknya ke dalam yang namanya kesengsaraan? Tega gak kira-kira? Faqala, maka para sahabat, ya, faqalu, maka para sahabat menjawab, la wallahi, demi Allah, nggak mungkin seorang ibu itu melempar anaknya ke neraka. Nggak mungkin orang tua itu menjebloskan. Mungkin kelihatannya kejam, padahal ada didikan di dalamnya. Contoh, kenapa sih Ma, kok aku ditaruh di pondok pesantren 6 tahun, Mama tega deh nggak mau bareng sama aku ya, padahal bukan tega. Itulah rasa sayangnya, salah satunya. Yang pada kuliah mungkin merantau, kita doakan semoga selamat ya di tempatnya, karena semua adalah bumi Allah. Jadi kemarin teman saya tuh ada anaknya, salah satu anaknya jadi harus kuliah di Amerika. Sedih dia, tapi saya bilang yaudahlah, yang namanya kita merantau itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ibarat air yang mengalir. Air mengalir itu bunda sayang, itu sangat harum dan sangat bersih, benar gak sih? Kan dia ngalir. Tapi air yang tergenang, air yang diam itu kotor dan bau. Jadi orang kalau diem aja, rebahan-rebahan aja gitu ya, walaupun dibilang stay home, tapi kan di rumah kita harus aktif. Itu kalau kita rebahan doang, diam-diam doang, gak kemana-mana, seperti air yang bau, yang tergenang. Kepengen harum dan bersih, bergerak. Al-harakah, barokah, bergerak adalah berkah. Itu maksudnya. Do you understand? Yes. Ini Umi udah mulai ngomel-ngomel nih, udah kayak dia asal hukum cinta nih. Maka para sahabat menjawab, demi Allah, tidak mungkin tidak. Maka faqala, ketika para sahabat bilang gak mungkin lah seorang ibu melempar anaknya ke dalam kesengsaraan, ya, demi Allah tidak. Maka Nabi menjawab pertanyaan para sahabat, Allahu arhamu bi ibadihi min hazihi biwaladiha. Sekali lagi, Allahu arhamu bi ibadihi min hazihi biwaladiha. Sungguh kata Nabi nih, Allah itu lebih sayang dengan hamba-hambanya dibandingkan dengan perempuan ini kepada anaknya. Tuh,
Seorang ibu yang sayang banget sama anaknya, ternyata Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi kita bahagia nih disayang sama Allah. Karena tadi Nabi yang ngomong, ya kan, Allah itu lebih sayang loh sama kita ketimbang seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Lah kita nih anak berbuat salah, siang sore minta maaf, pasti kita udah adem lagi hati. Iya deh, makanya kamu jangan kayak begitu ya nak ya, kan gitu ya. Kita tuh pemaaf gitu kalau sama anak, ketegaan, ya kan? Tapi yang namanya di sini dinyatakan Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya min hazihi biwaladiha, dari seorang wanita ini kepada anaknya. Jadi buat sahabat-sahabat cantikku ya, buat teman-teman dakwahku ya, yuk kita bersyukur kepada Allah sebagai wanita. Sebagai seorang istri, kalau dia taat sama suami, dia bantuin bekerja. Nih yang pertama, kalau dia taat, apa katanya? Jika seorang wanita salat 5 waktunya, mentaati suaminya, maka dia akan diberikan oleh Allah apa? Surga dari pintu mana saja yang dia pengenin kalau dia jadi istri. Surga dekat. Terus apa lagi nih? Seorang wanita ya kan, ketika dia taat kepada suaminya tadi dibilang pilih pintu surga yang mana, terserah sebagai seorang istri. Udah gitu sebagai seorang anak, kalau dia seorang wanita, kita sebagai seorang ibu, orang tuanya gitu ya, sangat-sangat menjaga anak kita ini terhormat, tidak yang macam-macam sampai dia menikah, sampai wafat, maka itu menjadi kunci surganya kita sebagai orang tua. Tuh perempuan tuh. Jadi anak bisa buat surga, jadi istri tinggal cari surga di pintu yang mana. Jadi ibu apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Coba. Apalagi nih? Wanita ini dikasih istirahat oleh Allah dalam 1 bulan apa? Ada period, yaitu ada dia namanya datang bulan. Untuk apa? Istirahat. Tanpa dia melaksanakan sholat, bukan dia dosa, tapi itulah istirahat dari Allah. Bisa mengerjakan amalan yang lain. Dalam surat Al-Baqarah 222. Coba tolong Ibu Irma mohon dibaca Al-Baqarah 222. Benar nggak kalau wanita itu dikasih yang namanya istirahat dalam 1 bulan? Monggo ya Ibu Irma mohon izin. Ya, terima kasih Umi. Al-Baqarah 222. Ya, surat 2. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Masya Allah. Itu kan ya Bunda ya. Jelas dalam Al-Quran udah dibilang sama Allah itu. Jadi jangan merasa kotor. Itu adalah darah sebagai wanita dikasih istirahat. Walaupun kita ada haid ya sebagai seorang wanita, tetap ada pertanyaan Bunda. Dari Ummu Salamah, ya Rasulullah, kami beribadah itu tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki bisa berjuang setiap hari, laki-laki bisa ibadah setiap hari. Sementara kami ada datang bulan, apakah kami pahalanya bisa sama dengan para laki-laki? Apakah kita bisa sama? Ya kan? Maka dijawab dalam Al-Quran, dalam surat lain nyatakan apa? Surat Ali Imran ayat 195 ya, biar Umi yang bacain. Di situ apa? Bahwasanya ketika Ummu Salamah nanya, ya Rasulullah itu laki-laki enak begini, puasa nggak pakai yang namanya istirahat, semuanya pokoknya full, dia berjuang berjihad, kami gimana perempuan? Maka Nabi jawab dengan ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Maka kami jawab pertanyaan ya yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, yaitu apa? Tidak akan kami sia-siakan amalan laki maupun perempuan, semuanya sama dalam amalan. Masya Allah, sayang kan ya Allah sama kita perempuan. Makanya kita tuh harus bangga sebagai wanita. Walaupun zaman jahiliyah kita tuh nggak diharapin, tapi sekarang Masya Allah kita lihat perempuan-perempuan yang tulang rusuk menjadi tulang punggung terkadang sekarang. Itu dia. Karena pandemi sekarang ini ada laki-laki mungkin yang dikurangi ya kan, pengurangan pegawai, ada istrinya yang bekerja. Jadi tulang rusuk jadi tulang punggung. Untung bukan jadi sop tulang iga ya kan. Nah ini ada di dalam Al-Quran apa di sini? Bahwasanya kalau laki-laki yang namanya nyari nafkah pahalanya 1. Cuma 1 bukan, itu kewajiban.
Tapi kalau kita perempuan mencari nafkah, bantuin suami, makanya jangan perhitungan. Kan aku juga nyari duit, kan aku juga bantuin mas kerja. Jangan. Kenapa? Kalau kita bekerja, pahalanya 2. Laki-laki cuma 1 pahalanya, perempuan 2. Apa kata hadis dari Ibnu Mas'ud? Wanita kalau bekerja, 1 dia menutupi kehormatan, menjaga kehormatan suami. Yang kedua, bukan kewajiban dia, tapi dia mau bekerja, maka dia 2 pahalanya. Keren cewek. Makanya jangan dihilangin pahalanya dengan ngomel-ngomel. Kamu tuh di rumah doang, aku yang kerja. Ya ini repot. Kamu tuh ya. Padahal 20 tahun dia bekerja misalnya suaminya. Tahun kedua 1 mungkin di PHK. Masuk tahun kedua 2 tahun kamu ini nganggur aja. Lah dia kagak ngitung 20 tahun kemarin. Hello, kan gitu ya. Hello, kalau kata anak muda gitu. Nah ini, walaupun memang kewajiban laki-laki tetap ngasih nafkah. Coba dibuka, suratnya adalah Al-Baqarah 233. Boleh Ibu Lukman yang baca? Al-Baqarah ayat 233, apa benar bahwa laki-laki itu dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya gitu ya Bunda ya, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi kalau kita ke surat Al-Baqarah ayat 233, memang jelas laki-laki yang mencari nafkah. Karena kenapa kita ngebahas nafkah? Karena memang sekarang banyak banget perempuan-perempuan memang yang curhat sama Umi. Gimana nih Umi? Kadang-kadang ada yang bekerja tapi dia nggak ngasih. Ini udah nggak kerja nggak ngasih, ribet kan? Nah pusing-pusing deh. Tapi Allah berikan di sini jawaban. Laki-laki itu memang wajib. Tapi kalau perempuan dia bisa membantu, dia mendapatkan yang namanya pahala 2 kali lipat. Itulah hebatnya Al-Quran ya. Tadi dinyatakan ya, seorang wanita atau seorang ibu, dia itu menyusui anak-anaknya yaitu 2 tahun berturut-turut. Nah, dan bagi yang ingin menyusui secara sempurna, berarti seorang istri itu dari mulai mengandung dapat pahala, melahirkan pahala, menyusui pahala secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Tuh, seorang ayah atau seorang suami kasih nafkah, pakaian, dan uang belanja. Ini ada Bu, kemarin nih baru curhat nih. Masa dia dikasih uang belanja sebulan 1,5 juta? Itu termasuk katanya minyak, gula, kopi semuanya. Nah itu kalau sehari 50.000 dapat apa coba? Cukup ya kira-kira? Bukan kita nggak bersyukur. Oke lah kita cukup-cukupin. Mungkin makannya oncom aja. Ya kan murah tuh goceng. Ya, tapi masa iya? Padahal gaji suaminya katanya 12 juta. Tapi dia hanya dikasih 1,5 juta. Saya bilang, ya ibu ngobrol sama suami. Karena apa? Ini butuh obrolannya kan. Karena di sini dibilang apa? Diberikan itu oleh suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Gitu loh. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Tuh. Jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya juga. Dan seterusnya. Jadi di sini intinya apa? Seorang wanita, Masya Allah. Jadi ibu keren. Jadi anak keren. Jadi sebagai seorang istri dia juga keren. Ya kan? Menyusui. Itu tadi ya. Melahirkan. Ya kan? Mengurus dan sebagainya. Nah, jadi kalau kewajiban suami yang namanya mencari nafkah itu juga ada dalam surat An-Nisa ayat 34. Jadi kita jangan tukar-tukar. Maaf nih, maaf banget punten, maaf ya saya pinjam kata-kata ini. Jangan kita ngomongin yang namanya maaf ya, misalnya kita kepengen menikah lagi pakai ayat. Ada tuh di Quran ayatnya. An-Nisa ayat 3, cowok boleh menikah lagi. Emang ada, tapi jangan lupa ada tuh di Al-Quran An-Nisa ayat 34, laki-laki wajib nyari nafkah. Sembarangan. Mungkin saya marah aja. Setuju gak ibu-ibu? Kadang-kadang pakai Quran, ya udah kita juga pakai Quran sama. Katanya kok jadi senjata, Quran bukan senjata, diskusi, gitu ya.
Boleh Bunda, siapa nih yang akan baca An-Nisa ayat 34, Ibu Wiwin barangkali? Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan masyurnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah itu ya Bunda ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki, seorang suami adalah qawam bagi istrinya, qawam bagi anak-anaknya, qawam bagi keluarganya. Apa tuh qawam? Pembina, pendidik, penyayang. Ya kan, enggak cuma sekedar ngasih nafkah tuh, enggak, tapi ngedidik, nyayangin sebagai gitu. Jadi jangan yang cuma nyari duit pulang udah selesai rebahannya, enggak lah. Pendidikan penting juga, ya kan? Karena cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Amin ya rabbal alamin, gitu ya. Jadi ini ya, kalau kita ngomongin Quran, kita kulik-kulik semua isinya perempuan. Ada An-Nisa, ya kan? Ada Mumtahanah, wanita yang diuji. Ada Mujadalah, wanita yang menggugat. Banyak tentang perempuan. Kalau nggak percaya, kita kupas tuntas itu yang dari surat An-Nisa, wanita. Belum Mumtahanah, wanita yang diuji. Belum Mujadalah, ya kan? Wanita yang menggugat perceraian gara-gara suaminya lemes. Ih, sebel banget ya kan, Cin? Ada laki lemes zaman Rasulullah, Cin. Ngata-ngatain bininya. Ngata-ngatain tapi suka. Kamu kok berantem terus sih? Iya, kamu udah berumah tangga berapa tahun? 24 tahun lah. Berantem terus tapi 24 tahun. Hebat kan, Bu? Aku tuh kesel sama suami aku, kesel. Terus kenapa kesel? Anak ibu berapa? 7 lah, kesel aja 7. Gimana kagak kesel tuh, Bu? Waduh, 11 gue rasa tuh. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan budak-budak soleh yang cantik-cantik ini, yuk sama-sama kita selalu minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah redho dengan rumah tangga kita. Allah redho dengan anak-anak kita. Karena kita memang nggak bisa menjaga anak kita 24 jam. Di rumah mungkin soleh dan soleha, tapi kita nggak tahu di luar. Kita berdoa semoga mereka tetap menjaga sholat. Di rumah maupun di luar. Karena sekarang memang alhamdulillahnya lagi banyak di rumah. Jadi kita juga bisa yang namanya ngelihat dia. Harus seragam. Tadi lupa. Ya, jadi mudah-mudahan gitu kita jadi berkah semuanya. Amin ya robbal. Bunda, iya gitu dong ya. Bunda. Nah, gitu kan jadinya kan semangat. Kita tuh ngaji harus semangat. Nonton konser aja semangat, masa ngaji nggak semangat? Kita ini mencari yang namanya keikhlasan dari doa Allah loh. Iya, amin ya robbal. Amin. Ada satu surat lagi. Bu, dari tadi kan Ibu cuma ngomongin namanya perempuan itu di rumah mengandung, melahirkan, menyusui, mendidik anak segala macam. Ada nggak sih kalau zaman-zaman dulu itu wanita juga boleh bekerja? Ya artinya sebagai istri, sebagai anak. Intinya gini, kalau anak perempuan belum nikah, apa-apa izin sama orang tua. Ingat ya, kalau kita sebagai anak perempuan masih jomblo, berapapun umur kita, tapi kita belum punya suami, mungkin umur kita 40 atau 50, kalau masih punya orang tua, wajib izin sama orang tua. Gak dilihat umur. Tapi kalau kita sudah menikah, walaupun umurnya masih 20 tahun, dia bukan wajib izin sama orang tua, tapi wajib izin sama suami. Jadi gak usah dibilang, saya kan udah tua, tapi kamu belum nikah nih, usia 50. Kamu masih punya orang tua, sama orang tua kalau anak perempuan. Tapi kalau sudah menikah, biar umurnya 20 tahun, suami yang kita mintain izin. Ini hebatnya perempuan ya. Ya, itu ada sebagai seorang ratu yang cantik memimpin negara, cewek tuh. Siapa? Ratu Balkis. Ada dalam surat 27 ya. Coba dibaca. Ada udah ketemu nggak? Kira-kira Ratu Balkis tentang apa nih? Ayat berapa kira-kira? Ya, coba dibuka. Surat apa tadi? 27 ayat 23. Coba dibuka. Surat An-Naml ya. An-Naml itu semut. Coba dibaca.
Nah, habis surat ini baru nanti kita buka tanya jawab. Langsung Bun. Ibu Sugindro ya. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan mereka dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman nanya kepada burung hudhud, ya kan, ini burung hudhud kemana sih? Gitu. Dia mau nerima kabar dari burung nih. Kalau zaman kita sekarang kabar burung berarti kan cuma kabar bohong. Tapi kalau kita Al-Quran tuh sebenarnya kabar burung tuh kabar yang benar. Karena burung hudhud memberikan kabar. Jadi pada saat Nabi Sulaiman nanya nih mana nih burung hudhud nggak hadir nih. Nanti kalau hadir aku akan berikan hukuman kepada dia. Ternyata burung hudhud ngapor sama Nabi Sulaiman. Aku tuh terlambat bukan aku kemana-kemana wahai Sulaiman. Tapi aku menemukan seorang wanita. Tuh ya. Ini wajadtu imro'atan. Aku mendapati seorang wanita tamlikuhum. Dia itu sebagai seorang yang memiliki kerajaan. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia dikasih segala macam sama Tuhan, pokoknya kaya raya tajir melintir. Kan sekarang banyak ya. Bunda kalau ngelihat maaf nih TikTok apa TokTok tuh. Banyak banget Bu cewek-cewek yang tajir melintir, udah pada helikopter, udah pakai pesawat jet. Ya kan Cin, Masya Allah ya. Walaha arsun azim, dan ternyata Ratu Balkis ini memiliki singgasana yang sangat besar dan agung. Jadi kalau kita ke dalam tafsir Ibnu Katsir, itu singgasananya Ratu Balkis, atau kalau kata kita mah tempat dia bertelekan lah kayak bangkunya gitu ya. Itu luasnya itu kalau bahasanya tuh 80 tahun perjalanan, bukan 80 ke 80 tahun perjalanan gitu loh. Gede banget Bu, Masya Allah. Nah ini ya, ngomongin wanita dalam Al-Quran pokoknya keren banget. Yang penting kita harus benar-benar cantik lahir dan batin. Anak jadiin cantik lahir batin. Sekarang lagi musim skincare nih ya, skincare di mana-mana juga. Skincare-nya jangan cuma lahir, batin juga. Jangan lupa ya anak-anakku sayang kita semuanya ya. Ini skincare banyak, apa-apa banyak. Pengen putih bersih kulit. Gak usah pakai skincare Cin, kan udah ada filter di HP. Pakai aja filter. Kayak Umi nih gitu ya. Nah ini jadi cantik lahir cantik batin. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta cantik. Atau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inilah beberapa sedikit tentang paparan Al-Quran dan juga hadis. Nanti kalau memang ada tanya jawab silakan. Nanti kita buka lagi Quran-Qurannya. Silakan yang mau bertanya jawab silakan saya serahkan kepada Bunda Cantik, Ibu moderator kita. Ya Umi, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Makasih banyak Umi, Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang diberikannya pada pagi hari ini, tadi kita sudah menyimak semua yang telah disampaikan oleh Umi. Ternyata begitu luas dan banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada kita kaum wanita untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan pahalanya Allah. Dari pintu manapun untuk menuju surganya Allah. Pagi hari ini ibu-ibu semua kita jangan hilangkan kesempatan yang baik ini. Kita curhat semuanya kepada Umi. Bagaimana sih kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo siapa yang ingin bertanya untuk audiens di rumah silakan sampaikan nama pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bunda, sayang Silakan. cantik. Yuk kita bareng-bareng ngobrol yang bermanfaat. Semoga dari pertanyaan Bunda kita yang lupa, kita jadi ingat, oh iya ya. Karena kalau kata Ali bin Abi Thalib, husnul su'al nisful ilmi. Pertanyaan yang baik adalah setengah daripada ilmu gitu. Ya kita bareng-bareng Bunda, saya juga yakin pasti Bunda juga banyak pengalaman-pengalaman ilmunya. Silakan Bunda, pakai password nggak Cin? Pakai password ya. Boleh. Assalamualaikum cinta gitu ya. Assalamualaikum cinta ya Umi. Iya. Oke, yuk. Bunda. Ayo. Nah nanya kalau Ada ada di peserta, ruangan ada sini yang dulu. ingin bertanya? Kalau nggak ada yang Kalau nanya, sambil menunggu gimana Umi? Ini ada yang sudah masuk ke WA saya. Kita jawab alhamdulillah. dulu di Siap, sini. siap. Oke. Di sini ada pertanyaan. Bacakan. Saya bacakan dulu Umi.
Maaf sebentar ya, dari Ibu Razat nih, dari Ibu Razat nih. Hukum sulam alis nih Umi. Oh, Karena dikatakan kan sulam alis itu bukan ada yang halal, ada tato. yang haram gitu ya. Bukan tato juga, tapi bagaimana menurut pandangan Umi nih? Pandangan Dalam hal ini. Oke, baik. Hukum sulam alis. Iya, monggo Umi, silahkan. Ini kita ngomongin fikih. Yang pertama, teman-teman saya, sahabat-sahabat cantikku, kalau kita ngomongin sulam alis, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Karena katanya kalau sulam itu kan kayak kita pakai henna gitu ya. Udah gitu pakai henanya yang katanya cuma 3 bulan hilang gitu ya. Tapi kalau tato itu yang ditusuk-tusuk, bener gak sih Bun? Kalau nggak salah kan ada yang pakai henna, ada yang enggak. Apakah itu namanya sulam alis atau lukis alis, ya kan? Atau bordir alis, kita kagak tahu ya. Yang pertama kita akan membahasnya gini dulu. Kalau kita ngomongin alis, kita akan terjadi perbedaan pendapat. Kalau berbeda pendapat, hati kita harus luas. Karena fikih itu luas, hati kita yang sempit. Sekarang kita bikin fikih itu luas, hati kita luas. Kenapa banyak perbedaan pendapat? Coba kita buka dulu, nanti Umi yang baca dulu ya. Surat 39 ayat 18. Jadi ini kuncian nih, kuncian Bu ya. Kalau kita beda pendapat, apalagi kita di negeri ini kan kita Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda yang namanya cara ya kan. Dalam surat 39:18 sih kuncian kita nih kalau kita beda pendapat biar kita legowo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Kita ngaji nih. Ada yang ngaji di A bilang nggak boleh. Ada yang ngaji di B bilang boleh. Ada yang kata ngaji bilang orang nggak boleh kok karena dia tuh udah menyakiti, udah ditato, bla bla bla. Ada yang bilang orang boleh, orang aku nggak ditato, aku cuman kayak dikasih henna. Nah kan pasti A bilang boleh, B bilang nggak boleh. Gimana? Ketika kita ngaji atau ketika kita mendengar pendapat, ya sami'una kau dengerin aja dulu. Oh Ustadz A dalilnya ada, bilang nggak boleh. Oh Ustadz B bilang boleh karena dalilnya ada, karena cara-caranya beda. Tadi kan kita lihat dia jujur nggak nih, ini tato apa cuman sekedar ditempelin henna kan begitu. Maka ketika kita mendengarkan perkataan yang berbeda-beda, fayattabi'una ahsanahu, ikuti mana yang paling baik. Misal kita seorang artis harus didandanin, misalnya nih ya, dia nggak ikut tato alis tapi dia hanya pakai yang henna gitu biar nanti kalau dia dandan untuk yang namanya syuting misalnya ya, dia nggak terlalu lama. Silakan karena dia sebagai artis ya. Tapi kalau kita misalnya sebagai seorang guru di pesantren nggak penting, nggak boleh lah kita dandan. Misalnya kita di pesantren, ikuti paling yang baik atau apa? Situasinya mendukung. Dan kita memang tidak benar-benar yang namanya seperti itu tadi ditato atau disakiti. Hanya sekedar kayak aku nih pakai alis kayak gini-gini doang nih kan. Nah nanti pulang nih hilang nih kan seperti itu. Maka ikuti paling baik. Ulaika ladzina hadahumullah, orang seperti itu yang diberikan hidayah oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Artinya apa? Ya udah tergantung sama lah kayak kita pakai jilbab syar'i ini. Kalau aku di yang namanya dalam pengajaran, mungkin di televisi, saya pasti pakai jilbab panjang karena alhamdulillah juga ada endorse. Tapi kalau kita di kantor, misalnya kayak bunda-bunda nih lagi kantor, pasti kan jilbabnya bukan panjang kayak aku. Karena jilbabnya ini seperti kotak gitu terus diikat ke belakang. Apa dibilang tidak syar'i? Ya enggak. Karena menyesuaikan tempat di kantor. Kalau ribet-ribet kayak gini rempong. Ya kan? Dalam artian apa? Yang penting menutup aurat. Nah ini jadi kalau ada perbedaan pendapat dengerin aja dulu. Habis itu ambil mana yang paling baik. Contoh misalnya jilbab, Umi pakainya syar'i ini panjang nutupin ini dada. Nah ini juga nutupin dada, udah pakai baju pakai outer lagi bunda. Udah gitu pakai hijab ditaruh ke belakang karena itu tafsirannya berbeda emang. Karena dalam surat An-Nur ayat 31 turunkanlah kain kudung ke dadamu. Nih contohnya nih, ini contoh perbedaan pendapat nih bunda. Kata-kata juyubihina turunkan kain kudung ke dadamu. Ini kalau dalam terjemahan. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir juyubihina itu 3 arti. Turunkanlah kain kudung ke lehermu. Berarti kalau misalnya seperti bunda nih, udah pakai hijab, diikat ke belakang, kan nutupin leher nggak? Nutupin. Berarti sudah bagus dong, karena turunkanlah ke lehermu. Yang kedua juyubihina turunkanlah ke dadamu. Kayak aku misalnya nih. Ya kan? Iya. Nutupin dada. Tapi ada lagi satu lagi dalam kitab Lisanul Arab, juyubihina artinya apa? Yaitu kantong saku bajumu. Tergantung bajunya kita. Kalau kita baju kemeja, kantongnya di sini. Nah, penutupin di sini. Nah, kantong gamis di sini. Maka ada orang yang pakai hijab sampai sebetis. Gak apa-apa. Yang penting tadi penafsirannya leher, dada, saku. Tuh 2, 3 leher,
dada, saku di sini dekat paha. Nah, itu perbedaan pendapat, jangan ngomel. Oh, Bu Lulung, aku nggak pakai sari Bu, aku pakainya jilbab yang diikat ke belakang. Silakan, kan Ibu mundar mandir. Ibu kan gesit ke sono kemari. Wah, apalagi misalnya sebagai seorang dokter misalnya, sono ke sini. Kalau agak panjang gini ribet juga. Saya aja kalau naik motor kadang-kadang suka kena roda itu loh. Jadi kembali lagi kepada sulam alis, saya pengen tanya dulu sulam alisnya apakah pakai henna atau ditato? Kalau ditato nggak boleh. Ya kalau cuma sekedar pakai henna ya kan malam atau ada tuh ya pakai henna 3 bulan hilang Mi, silakan saja. Tapi kalau dibilang kok Umi bilang boleh sih? Karena tadi kalau tato nggak boleh, tapi kalau cuma pakai alis atau apa sih namanya tadi henna silakan saja. Kalau dibilang berbeda pendapat ya monggo-monggo aja, namanya juga hidup. Kalau nggak berbeda namanya bukan hidup. Coba kalau gedung tuh jendela semua panas. Dia itu bagus karena dia berbeda. Ada jadi genteng, ada jadi jendela, ada jadi ubin. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pegang, yang penting kita menjaga persatuan. Jangan gara-gara beda fikih kita nggak bersatu. Yang penting kita di sini adalah Persit Kartika Chandra. Persit itu persatuan ya? Persatuan istri ya. Persatuan istri ya. Persatuan istri yang imut-imut. Nah. Ya silakan ada lagi yang bertanya. Jadi gitu ya, insya Allah apapun perbedaan kalau fikih kita legowo. Itu aja. Baik, ada lagi? Ya, Masya Allah, makasih Umi. Jadi intinya yang penting untuk alis tidak bersifat permanen ya Umi. Ya, yang penting jangan permanen. Tidak permanen, dan untuk berpakaian berlonggar, jadi tidak membentuk body. That's right. Ya begitu. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan dapat disimak semuanya ilmu kita untuk kita semua. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan selanjutnya? Itu ada tuh. Dari dibacakan. Ibu Ruswandi ya. Ya, silakan Bunda dibacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih Umi. Bagaimana kita menyikapi ujian yang berat dari Allah, bahwa itu merupakan wujud kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai wanita, sehingga kita bisa bersabar. Gitu Umi. Monggo jawab Umi. Pokoknya kita nih nerima ujian berat, tapi kata orang tuh adalah tanda kasih sayang Allah sama kita gitu ya. Iya. Kenapa jadi seperti itu? Kok ujian nggak dibilang kasih sayang? Yang ada kan ujian mungkin kita lagi dimarahin sama Allah kan gitu. Iya. Kalau ngomongin kasih sayang Allah diberikan ujian, itu kan kita sering banget belajar. Bunda-bunda insya Allah udah paham deh. Innallaha iza ahaba abdan yusib minhu. Sesungguhnya Allah iza ahaba, jika sudah cinta banget sama hambanya, yusib minhu, maka Allah timpakan dia dengan ujian-ujian atau musibah. Jadi kalau dibilang kok tahu sih kalau itu adalah tanda cintanya Allah, ya tahu karena tadi Nabi yang ngomong. Masa kita nggak percaya sama Nabi? Ya kan, Nabi itu udah dapat tuntunannya Quran dan hadis. Lah kita naik pesawat aja nggak kenal sama pilotnya. Ibu berani beli tiket, duduk di pesawat kenal juga kagak sama pilot, nyampe. Apalagi ini Rasulullah. Ya kan, kita juga bahasanya belum ngelihat beliau, tapi kita Quran dan hadisnya. Masa kagak percaya? Nah, ibaratnya gitu. Yang pertama hadis sudah ngomong gitu. Yang kedua, kalau kita merasa aku kok diuji terus ya, kan aku udah dekat sama Allah, udah sholat, udah ngaji. Yang ada orang kalau dekat sama kekasihnya, yaitu kan Allah kekasih kita gitu ya, harusnya dia sayang sama kita. Kenapa aku diuji? Hello, kita sholatnya juga belum khusyuk kayak Nabi, sedekah kita juga belum khusyuk kayak Nabi, banyak kekurangan kita. Jadi kalau dibilang apakah benar Allah itu sayang sama kita, tadi Quran yang hadis yang jawab. Yang kedua kita lihat ke surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 214. Nah ini nih, nabi-nabi pun juga diuji, nggak kita doang. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya begini, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum datang ujian kepadamu seperti orang terdahulu, seperti ujian Rasul, seperti ujian para sahabat, orang-orang beriman yang bersama Nabi juga diuji. Sampai-sampai ujian itu datang, mereka berkata, ya kan, apa perkataan mereka di ujung ayat? Kapan datang pertolongan Allah? Ujiannya apa di sini?
Masat humul baksa iwadoro. Mereka ditimpa dengan baksa dan doro. Apa tuh baksa? Baksa itu kesengsaraan, penderitaan. Kayak namanya istilah bahasanya kemiskinan. Doro, kok doro apa? Penyakit. Ke baksa dari luar, kemiskinan. Kayak sekarang masa pandemi, yang tadinya penghasilan sekian jadi turun, yang tadinya dagangan toko-toko tadi pada buka sekarang jadi tutup, resto-resto, itu baksa. Kalau doro apa? Sakit. Ya kan, mereka juga ditimpa seperti itu. Zulzilu, sampai goncang hatinya. Wajar kalau kita goncang hati kita sekarang. Wajar banget kalau kita sedih. Ya Allah, begini amat sih kan gitu. Hatta yaqul rasul, sampai-sampai seorang rasul dan orang beriman bersamanya bisa ngomong kayak gitu. Kapan pertolongan Allah ya Allah? Ini sampai kapan sih PPKM? Hello, pelan-pelan ya kan. Yang namanya PPKM itu apa? Pelan-pelan kamu montok gitu. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Jadi kalau dibilang bagaimana cara kita bersabar, yang pertama kita minta sama Allah, karena kita emang orangnya nggak sabaran. Saya juga nggak sabaran Bu. Makanya yang bikin kita ini bisa sabar hanya Allah. Kalau dibilang kata orang, bukan kamu yang hebat, tapi karena Allah yang bikin kamu hebat, kan gitu ya. Bukan kamu yang sabar, tapi Allah yang bikin kamu sabar. Satu, doa. Ada doanya dalam surat Ali Imran, kalau saya surat Al-Baqarah, nanti kita cari ya bentar ya. Doanya gini Bun. Rabbana afrik alaina sobron wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Al-Baqarah 250 kalau nggak salah. Itu doa diisi hati kita dengan kesabaran. Rabbana afrik alaina sobron, ya Allah isi kami dengan kesabaran. Wasabit aqdamana, kokohkan pendirian kami, jangan sampai kami jadi goncang. Cuman gara-gara kayak gini banyak yang bunuh diri, kan gitu. Dan tolonglah kami dari kaum-kaum yang kufur dan ingkar. Ini doa. Gitu usaha apa? Usahanya gini Bun. Maaf nih, saya biasanya nih kalau ngisi nih kita di luar nih, wah, Bunda tahu dong kalau kita lagi namanya Maulid atau Isra Mi'raj, yang datang ratusan. Kalau udah kagak bisa, saya paling gaptek Bunda. Saya nggak bisa Zoom, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi belajar, oh jadi kita harus kreatif ya Bunda ya. Dari nggak bisa jadi bisa. Yang tidak bisa bikin kue, karena gara-gara seperti sekarang ini pandemi, pada bisa bikin kue, pada jualan. Jadi pintar loh Bu. Betul. Bercocok tanam. Iya. Jadi tahu tuh mana pohon janda bolong, saya jadi tahu. Mana pohon lidah mertua, dulu mana saya tahu. Saya taunya lidah buaya. Sekarang ada lidah mertua, janda bolong. Mana-mana ya, bolong. Itu daun bolong lah gitu. Seperti itu. Nah, jadi bahasanya doa dan usaha, ikhtiar dan tawakal, duit. Yang penting kalau kata hadis Nabi begini. Ini kita ngasih semangat nih buat Bunda ya. Gimana cara kita sabar? Ya jalanin. Karena sabar itu adalah menahan diri dari hal yang tidak kita suka. Sabar adalah habsun nafas, menahan diri dari hal yang tidak kita suka. Saya nggak suka dengan sikon kayak gini, saya juga nggak suka Bu. Saya juga yakin pemimpin juga seperti juga nggak suka. Tapi gimana? Apa daya? Kita ikhtiar sekarang. Di mana-mana kita prokes protokol kesehatan. Di mana-mana kita promes protokol mental sehat. Ingat tuh. Jangan prokes doang, promes. Protokol mental sehat. Jangan dikit-dikit sakit dikit, gue sakit nih. Jadi sakit. Sehat begitu loh. Harus ceria sepanjang masa. Kan gitu ya. Kata hadisnya gini Bun, mohon maaf banget mau izin nih. Nabi telah bersabda, ihris alama yanfa'uka. Satu, berusaha aja dulu. Kita udah usaha kok nih, semua kita berusaha. Sampai yang titik maksimal. Wasta'in billah, habis usaha minta tolong sama Allah. Kita tuh lemah. Minta tolong sama Allah. Ini kadang-kadang maaf nih, saya cuma mengingatkan, memang kita prokes dengan masker. Tapi jangan lupa, takutnya sirik perkataan nih. Lu kena tuh, atau lu tuh gara-gara masker. Kan gue kan sehat karena masker. Coba nggak pakai masker, gue sakit, takut sirik perkataan. Kita harus bilang apa? Alhamdulillah. Ya di samping kita penjagaan, ya kita ikhtiar nih pakai masker. Itu jangan gara-gara gue pakai masker, gue sehat. Jangan, ntar jadinya bertuhankan masker. Tapi semua karena Allah baru masker. Kenapa? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Ini bagian dari ikhtiar. Baru wala tajazan, jangan bersikap lemah. Ya, gak mungkin gue bisa kayak begini. Gak mungkin nih. Wah, gitu kan ujian anak, ujian mungkin materi, ujian rezeki. Jangan pernah bilang gak mungkin. Tapi minta tolong kepada Allah. Iza asabaka sayun, jika ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, fala takul karena kaza. Jangan bilang, coba kok gini, coba kok gitu. Kan gak begini jadinya, jangan.
Tapi katakanlah kul haza qadarullah, katakanlah ini adalah qadar Allah. Gitu. Karena semua sesuai kehendak Allah gitu. Jadi intinya kita berusaha, insya Allah kita dapat pahala. Terima kasih Bunda, pertanyaannya keren banget loh. Kita jadi ingat bahwa kita emang harus sabar ya. Betul. Saya juga nggak sabaran kadang-kadang. Anak saya aja nih lagi minta doa nih sama kita semua. Nggak sabaran pengen nikah katanya. Ya nikah tapi calonnya belum datang. Lagi OTW, saya gituin aja. Ya namanya juga wanita ya kan, perempuan pengen nikah gimana sih? Masya Allah, tabarakallah Umi. Jadi ujian Allah itu sebenarnya bentuk sayangnya Allah kepada hambanya ya Umi ya. Jadi kita diuji, kita sabar nggak? Kita ridho nggak? Ridho dengan nggak? ujian Allah itu. Karena surga itu nggak gratis. Surga itu harus ada ujiannya. Ada ujiannya. Iya. Yang kita penting, mau naik kelas aja kita testing dulu sama guru. betul Umi. Iya. Yang penting kita terus berdoa, berusaha dan tawakal ya Umi ya. That's right. Baik Umi. Ada lagi? Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Umi. Oke, siap. Ini dari Ibu Heni. Ibu Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Lulung. Oke. Tadi disampaikan bahwa wanita dapat 2 pahala. Betul. Apabila membantu membiayai keluarganya. That's right. Nah, tapi bolehkah wanita meminta ganti kepada suami atau keluarga suami apabila wanita itu tidak ridho? Nah, gimana mohon penjelasannya? Oke. Jadi kan memang ya kalau kita ngomongin kewajiban dulu nih, boleh-boleh aja dia minta ganti. Karena apa? Kan bukan kewajiban aku mencari nafkah. Jelas dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi, Arijalu qawwamunal An-Nisa bima fadallahu ba'dakum ala ba'dun wa bima anfaqu. Laki-laki itu pemimpin buat wanita, pembina ya, pelindung segala macam. Karena mereka ada derajatnya satu tingkat di atas perempuan. Apa? Karena dia anfaku, karena dia mencari nafkah, kewajiban dia dong. Bahkan kalau kita ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, duit perempuan itu duit kita. Duit suami duit kita, duit kita bukan duit suami. Kalau bahasa anak gaul, duit lo, duit gue. Duit gue bukan duit lo. Masalah buat lo gitu. Tapi ketika kita mencari nafkah tadi 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1 orang nggak tahu kalau yang nyari duit bininya, maka dia menjaga kehormatan suami, jangan sampai malu-maluin. Yang kedua apa? Yaitu dia tidak wajib tapi dia melakukan. Karena nggak wajib berarti boleh dong kita minta ganti, boleh-boleh aja. Cuman kalau kita minta ganti karena kita nggak redo, cuman dapat ganti dunia. Tapi nggak dapat ganti akhirat. Tapi kalau kita redo dapat dunia akhirat, dunia dapat pahala, akhiratnya dapat pahala. Tapi kalau kita nggak redo boleh, bukan dosa, boleh. Karena kalau kita nggak mau dosa nggak ada orang di duit kita. Tapi perhitungan juga tuh cewek ya. boleh. It's okay, no problemo. Tadi kita sebut Kak Anissa ayat 233. Oke, lanjut. Iya Umi, makasih. Ini tadi curhatan untuk wanita yang juga bekerja Umi kayaknya yang ikut membantu suaminya juga nih. Iya, makanya kalau dia lagi bete udah aja apa yang dia senengin beli selama emang masih rezekinya. Baik Umi. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Dari Ibu Erni Anggraini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Umi, bagaimana dengan wanita yang berpenghasilan lebih besar daripada suaminya dan menghidupi keluarganya termasuk suami karena termasuk keluarga suami. Karena suami keluar dari pekerjaan. Waduh, cakep nih. Bagaimana dengan wanita yang penghasilannya lebih gede daripada suaminya? Ya. Sama kayak Siti Khadijah dong. Betul. Kan Siti Khadijah penghasilannya lebih gede daripada Nabi pada saat itu. Tapi dia menyokong dakwahnya ke Rasulullah. Beliau yang menyokong yang namanya semua keperluan Rasulullah. Akhirnya menjadi apa? Menjadi kekasih yang tidak dilupakan. Kekasih yang tidak tergantikan, Cin. Nah, bagaimana? Ini tadi kita bilang pahalanya 2 kali lipat. Yang penting 1, jangan sombong. Ini kadang gini sih perempuan nih, maaf nih, karena saya perempuan. Ketika kita tidak bekerja, maaf banget ya. Ketika kita nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain, suami suka nginjak-nginjak. Kamu kan di rumah doang. Kamu tahu apa? Udah kamu terima aja nih segini 1,5 juta sebulan. Karena kita nggak bekerja. Tapi kalau kita bekerja, mentang-mentang kamu kerja begitu, ini laki-laki bingung nih kita nih. Bapak-bapak, woi. Kalau kita nggak kerja, diinjak-injak. Oh, kamu tuh cuma terima doang, bersyukur.
Terus kita kerja, terus kita misalnya pengen gini-gini, kamu mentang-mentang gaji kamu lebih gede dari saya, sombong kamu lah gitu. Harusnya dalam keadaan kekurangan kita bareng-bareng sama suami, dalam keadaan berlebih juga kita tetap menghormati suami. Di luar kita memang duit kita banyak, tapi di rumah dia adalah tetap suami kita. Kalau kita tetap sabar dalam menghadapi itu, kita dapat rumah di sorga. Amin. Mau kagak? Mau. Ayo kita buka surat 66. Nah, dia nggak punya pekerjaan, berarti kan dia zolim sama kita, karena dia tidak memberikan kita nafkah. Zolim apa sih artinya? Zolim itu intikosul hak, mengurangi hak orang lain. Apa? Hak sebagai istri harus dapat nafkah, nggak dapat, karena dia keluar dari kerjaan. Tapi kita misalnya redo, kali 2 kali lipat. Kalau kita nggak redo, boleh ganti ya, catat itu ya, catat pengeluaran saya. Kalau segitunya, si anak tuh laki-laki ya, udah yatim piatu, nggak ada ibu bapaknya. Udah gituin lagi, oh my god. Tapi saya balikin lagi, kalau perempuannya sombong ya mungkin ya dia ngomong gitu. Atau kebalikannya, laki-laki nggak punya pekerjaan merasa tertindas dengan wanita. Tapi laki-laki kalau banyak duit dikit langsung lirik yang lain. Senangnya dalam hati jika berbini 2. Ternyata kayak gitulah tuh lagu-lagu lah ya. Nah ini namanya juga manusia seperti itu. Surat berapa tadi Bunda? 66 ya? Kita lihat surat 66 mengenai seorang wanita yang sabar dengan keadaan suami. Toh suami kita tidak sejahat Fir'aun, dia cuma gak punya pekerjaan, tapi kita kerjasama sebagai partner. Yaudah deh Mas, karena memang pekerjaan Mas gak terlalu sibuk juga ya. Ya udah Mas ya, ikut bantuin aku ya, apa kayak bareng di rumah kan gitu ya. Kita kerjasama. Di surat At-Tahrim di sini bagaimana seorang Asya binti Mazahim 66 ayat 11. Surat 66 11 dicatat ya. Wa daraballahu masalal lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku rumah di surga di sisimu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, selamatkan aku dari kaum yang zolim. Salah satunya zolim itu apa? Mengurangi hak orang lain. Nah, jadi di sini kalau emang kita redo, kita dapat pahala 2 kali lipat. Kalau kita nggak redo minta ganti, ya pahalanya 1. Serah ibu mau pahala 2 atau pahala 1, silahkan. Ya tidak dapat pahala, udah nggak kerja, ngomel-ngomel mulu. Nah repot ini. Kan itu saja. Terima kasih Bunda sayang. Makasih Ada Umi, lagi? Masya Allah. Ya mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya bacakan dari WA yang masuk. Umi, saya lanjutkan dari pertanyaan dari WA. Di sini dapat WA dari pertanyaan dari Ibu Sudarto. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda yang sudah WA. Ibu Sudarto, ya apa kabar Bu? Semoga sehat. Ini pertanyaannya. Apa katanya? Sedekah yang paling baik adalah kepada istri. Dan bukannya hanya itu, istri adalah salah satu sumber rezeki. That's right. Semakin istri bahagia, maka akan semakin lancar pula rezeki suami kita. That's right. Pertanyaannya, kenapa para suami tidak percaya hal itu ya Umi? Itu. Mohon dijawab Umi. Kayak tuh suami harus ngaji sama saya. Ngaji sama Umi Lulung yuk, asik. Katanya kan istri itu sumber rezeki. Kalau dia ngasih ke istri, ngebagian istri juga dia dapat rezeki, kan gitu ya. Kenapa suami tidak percaya hal itu? Kita buka surat 10 ayat 99 sampai 100. Yang mau baca? Surat 10 19 itu dulu suratnya baru kita bahas. Surat 10 kalau nggak salah surat Yunus ya. Ayat 19 kita udah ngasih tahu nih, Mas, tahu nggak Mas? Kita sebagai istri gini-gini. Tapi tergantung juga istrinya solehah nggak. Karena memang ada lagi hadis lain, seorang suami itu bisa mengalami 3 nasib sial. Dalam kitab Fathul Bari ya, ini ada hadisnya. Kesialan ada dalam 3 hal. 1 dalam rumah, 2 dalam wanita, 3 dalam kendaraan. Rumah itu kalau sempit banget, panas, orang nggak bisa silaturahmi. Yang kedua wanita, itu tadi nggak solehah. Maka kalau suami pengen berdoa, itu doa nggak nyampe karena dia punya wanita yang tidak berakhlak yang baik. Yang ketiga adalah kendaraan, mogok terus. Itu ada dalam kitab Fathul Bari. Nah, dalam surat 10 ini tolong dibaca yang udah ketemu.
Siapa? Ayat 99 sampai 100. Monggo dibaca, Bunda. Dan jika Robmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Ya kan, jadi kita ngasih tahu nih, mungkin ngasih tahu teman, ngasih tahu suami, begini loh mas, dalam hadis sama Quran begini loh. Tapi kita jangan ceramahin, karena laki-laki nggak suka diceramahin. Kita cuma bilang sama mas, aku cuma ngingetin. Jangan bilang gue nasihatin, nggak mau laki-laki dinasihatin, apalagi sebagai suami. Egonya itu loh, ya kan? Tapi kita bilang, aku ngingetin ya mas, gitu kan ya. Nah, kenapa di dalam Quran diingetin nggak bisa juga? Apa kata Allah? Jika Allah berkehendak, semua aku bikin beriman, sakinah wadarahmah semua beres. Tapi apakah kamu hendak memaksa manusia? Apakah kamu benci sama manusia ketika mereka dibilangnya tapi nggak mau dengar? Nggak usah benci. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Berarti kita mungkin pendekatan kita yang kurang sama suami, ya. Jadi kita mendingan ke diri sendiri. Mungkin aku kali yang salah ngomongnya. Mungkin aku kali yang begini ya. Harusnya kan dia tahu, kan gitu ya. Kenapa sih dia seperti itu? Kadang-kadang laki-laki gitu, sama temannya setia banget solidaritas, ya kan? Iya. Bininya berboro, menyebalkan sekali, ya kan? Terus udah gitu semua kita kerja juga mencari nafkah mungkin ya kan, tapi kita juga misalnya yang ngerjain di rumah, akhirnya kita nyanyi, aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa kau permainkan. Ciela nyanyinya suaranya bagus gak bang? Bang bagus gak bang? Ya jadi intinya yuk kita sama-sama ngobrol lagi. Artinya perempuan itu emang katanya sih, kata guru saya ya, kata Dr. Esa Dahlan, tahu kan ya Bunda ya, bahwasanya perempuan itu kan kalau ngomong sehari 20.000 kata. 20.000 kata loh Bu kita kalau ngomong. Kalau nggak ngomong kita sakit. Jadi Bu mendingan ngomong, makanya dipakai buat zikir kan gitu, buat ngaji kan gitu. Laki-laki sehari cuma 6.000 kata, lebih dikit dia. Seperti itu. Itu kira-kira Bunda sayang ya. Jadi kita yuk belajar bareng sama suami. Jadi jangan bilang kok dia nggak tahu. Dia tahu tapi kadang pura-pura tidak tahu. Ya Umi, Masya Allah Umi, makasih banyak Umi. Semoga suami kita mengerti dengan sendirinya ya Umi. Amin, ya Tanpa amin. dikasih tahu udah menyadari dengan sendirinya. Itu namanya hidayah dari Allah ya. Amin. Kita nggak kasih Rezekinya tahu, tambah tapi banyak. dia tahu tuh hidayah dari Allah. Maka doanya jangan lupa. Ya, apa tuh Umi? Surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu dahsyat loh doa. Jangan ngomong gini, itu mah biasa Bu saja. Ada doa yang lain nggak? Ini biar kata begini tuh dari Allah loh, surat cinta dari Allah loh. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Wa min zuriyatina, ya kan? Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina, dan anak turunan kami. Apa? Menjadi apa? Qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Kalau aku nangis terharu, bukan nangis kesel. Karena nangis ada dua macam. Ada nangis terharu karena bahagia, ada nangis karena kita sedih. Apa tangis bahagia? Anak kita lulus, naik ke panggung, kita nangis. Kok kita aja nangis? Ini nangis bahagia, kan gitu. Anak kita pernikahan, memberikan ungkapan, mama izinkan aku untuk menikah. Sampai selawatan, ya kan? Nangis, itu tangis bahagia. Kalau tangis sedih apa? Ya, seseorang, anaknya kedengeran keserempet mobil, ketabrak masuk rumah sakit, nangis sedih. Jadi ada dua tangisan, kita kepengen dibikin tangis bahagia. Qurrata a'yun. Nah itu makanya itu dibaca terus biar suami kita, anak kita jadi penyejuk hati kita, istri kita penyejuk hati kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami teladan buat orang yang beriman. Kenapa teladan? Orang beriman mandang kita insya Allah selalu baik. Coba kalau orang nggak beriman yang iri dengki, kita baik juga nggak dibilang baik. Si Ibu Irma tuh baik loh. Enggak, dia nggak baik. Kenapa? Karena gue nggak kebagian. Kalau kita kebagian kita bilang baik. Misal, Bu Irma tuh baik. Enggak baik. Kenapa? Lo dapet masker gue kagak. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah jangan lupakan itu doa, diwiritin biar perlu sehari 31 kali. Rabbana hablana min azwajina, misalnya subuh 15 misalnya, johor, asar. Keren banget itu doa dari Quran, surat cinta dari Allah.
Oke, silakan ada lagi sayang cantik. Ya, kalau khair, Umi, ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu soleha di rumah? Ya udah dicatat ya surat-suratnya ya, Masih nanti dibuka-buka lagi masih ya ada Bun ya. waktu kita. Kalau gitu saya bacakan dari WA saya aja, Umi ya. Di sini juga udah masuk juga. Itu dari Ibu Emi. Nah, pertanyaannya Ibu. Panjang juga nih ya. Mudah-mudahan ini dari siapa nih? Yang dari luar? Boleh tuh. Nah, coba ya. Ini dari Ibu Maya Triyono, Maya. Bu Maya. Ini ada Bu lagunya Maya. loh. Maya, tebohai buatan Maya. Ya, tuh dikasih lagu dari Umi. Nah, pertanyaannya nih Umi dari Ibu Maya. Assalamualaikum Umi. Izin bertanya. Bagaimana memahami masalah yang datang kepada kita? Apakah itu sebagai ujian untuk kita? Atau naik kelas atau hukuman karena kurangnya kita ibadah. Oke. Nah, adakah amalan agar kita bisa dilapangkan dan tenang diri, agar selalu bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Kayak kita harus bikin paduan suara nih. Ya Umi. Jadi bagaimana membedakan antara itu ujian dengan hukuman? Kita sih yang tahu. Ketika kita rajin ibadah, kita rajin dekat kepada Allah, rajin tahajud, rajin puasa, tapi kok kayaknya ada aja masalah yang datang, itu ujian. Tapi ketika kita jauh dari Allah, jauh dari amal soleh, yang namanya membantu keluarga juga enggak, pelit segala macam, dikasih yang namanya kita penyakit atau tabrakan, berarti itu hukuman. Nah, gimana cara taunya? Yuk kita buka dulu surat 29. Kita tahu itu ujian dari mana? Kalau kita taat, datang yang enggak enak, namanya ujian. Tapi kalau kita enggak taat, datang yang enak-enak, ya kan? Atau enggak enak-enak, berarti hukuman. Surat 29 ya Cin. Cari sendiri. Salah ya. Bisa aja Bu Lulung katanya. Surat 29, yaitu surat apa ya? Al-Ankabut ya. Al-Ankabut ayatnya 1 dan 2 deh kayaknya deh. 1 dan 2, 3 dan 4. 3 coba. 1, 2, 3 coba. Ya baca yang udah ketemu. Surat 29 ayat 1 sampai 3. Nah ini kita ngomongin ujian atau musibah kan gitu. Ya monggo baca. 1 sampai 3 ya. Ya. Ayat 1 Alif Lam Mim. Yang kedua, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Yang ketiga, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Oke, gitu ya. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan saja sambil mengatakan aku beriman, aku udah sholat, aku udah ngikutin tuh rukun Islam, rukun iman, amanah kami beriman, aku percaya. Apakah mereka ditinggalkan begitu saja ngaku-ngaku beriman? Aku udah kok ngerjain ini. Wahum la yuftanun. Tapi mereka nggak diuji. Enak aja, diuji dulu dong. Biar ketahuan mana emas yang asli, mana emas yang abal-abal. Kalau emas asli biar kena api tetap kuning dia emas. Tapi kalau abal-abal meleleh kan gitu. Kira-kira begitulah kira-kira saya tapi saya juga bukan penjual emas. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian. Hello, Nabi Ayub gimana nggak berimannya? 18 tahun dia sakit kulit. Kita sekarang baru setahun berapa ya? Setahun setengah ya. Ya mudah-mudahan sih cepat berlalu ya. Kita sekarang gini aja kita udah jenuh, ya kan? Jenuh banget emang sih, tapi udah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun dia sakit. Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil dibuang sama kakak-kakaknya, diuji. Dalam surat Yusuf lihat tuh, ketemu-ketemunya setelah dia jadi pembesar. Berapa tahun dia nggak ketemu sama bapaknya, ya kan? Kita lihat juga Nabi Musa pas lahir ada hukum bahwasanya anak laki harus dibunuh. Akhirnya dia kalau mau nyusu harus ngumpet-ngumpet. Ditaruh dulu di keranjang, dilempar dulu pakai selendang biar ditarik lagi. Ya pas ketahuan nganyut itu kan. Betapa banyak para orang-orang hebat yang diuji. Tapi apa? Karena mereka beriman.
Karena mereka sayang sama Allah, jadi Allah sayang sama dia. Jadi kalau kita semakin taat, tapi dikasih ujian, itu namanya ujian bukan hukuman. Tapi kalau kita semakin jauh dari Allah, dikasih timpa yang namanya tadi ujian, itu bukan ujian tapi hukuman. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Sekarang tahu nggak orang? Nozum Jalik ya, doain anak-anak kita biar pada selamat ya. Orang itu bangga pacaran misalnya di depan umum. Ya kan ngeri sekali saudara-saudara. Nah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada orang yang semakin dia taat tapi dia dikasih yang namanya suatu ujian, itu namanya ujian. Tapi kalau dia tidak taat tapi misalnya dia dikasih balasan, itu namanya hukuman. Tapi kalau ada orang dikasih yang namanya dia tidak ibadah, tidak begini, tidak berbuat baik, tapi kok dia enak banget hidupnya ya, itu namanya istidraj. Apa tuh istidraj? Akan dijatuhin secara berangsur-angsur gitu kan? Itu jadi kalau nggak salah di sini ada nih di Qur'annya, mereka kan istidraj sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita buka dulu ya. Daroja yudariju. Nah sabar ya. Jim ha ho dal zal ro zai lah nih. Lihat ke kamusnya dulu nih. Daroja, mana daroja? Surat 7 ayat 182. Surat 7 ayat 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuh, serem banget tuh. Kalau kita taat Allah kasih yang namanya musibah, namanya ujian. Kalau kita nggak taat Allah kasih yang namanya enak-enak, namanya istidraj. Surat berapa tadi saya bilang? Surat 7 182. Bener nggak? Coba beneran nggak tuh? Nah, jangan salah lagi. Oh ya ini. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apa artinya Bunda? Surat 7 182 183. Artinya tolong dibaca Bunda sayang. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh, sangat tangguh. Nah, jadi kalau orang yang taat, kok tahu Bu itu ujian? Kita lihat aja, saya ngeliat ibu taat nih, sholatnya, ngajinya, puasa, Muharram, semua dikerjain. Tapi kok hidupnya dia agak-agak sulit ya. Mungkin dari segi hablum minallahnya dia bagus, mungkin hablum minannasnya kurang. Karena kita juga kalau kita mau dapat kerjaan atau mau dapat rezeki, kita juga harus jaga tali silaturahim. Kita nggak cuma sekedar rajin sholat, rajin ngaji yang ritual. Saya mungkin rajin ngaji, rajin sholat, rajin ini segala macam. Tapi saya punya hubungan buruk dengan ibu saya misalnya, ketutup rezeki. Punya hubungan buruk dengan saudara-saudara, nggak ada akur-akurnya, ketutup rezeki. Punya hubungan buruk sama teman, ya udah lo nggak usah ini lagi deh. Nah itu ya. Jadi kita lihat juga hablum minallah, hablum minannas. Jadi bisa tahu itu adalah ujian kalau kita taat, bisa tahu itu adalah musibah kalau kita jauh dari Allah, bisa tahu itu adalah istidraj kalau kita jauh dari Allah tapi kita hidupnya enak menurut manusia. Kira-kira begitu. Allah alam bisawab. Mohon maaf. Jazakallah khair Umi. Jadi kita terus harus introspeksi diri ya Umi ya. Pokoknya kita mah gak usah nyalain orang deh, hidup nyalain diri sendiri aja dulu deh. Pokoknya muhasabah. Oh mungkin aku yang salah. Enakan begitu daripada nyalain orang. Kalau nyalain orang kita nggak maju-maju. Betul Umi. Jadi introspeksi diri, terus berprasangka baik kepada Allah. That's right. Semoga semuanya bisa mendapat jalan keluarnya dari Allah. Amin. Ya Umi ya. Iya sayang. Yang penting pokoknya yang sabar, pokoknya keren banget. Ibu kita yang sabar deh, keren banget. Sabar selalu ya Umi. Hebat. Masih satu pertanyaan lagi bisa Umi? Boleh. Mungkin ada dari audiens di luar, para jamaah. Satu lagi dari Kartika Chandra. Dari Kartika Chandra Kirana, dari ibu-ibu soleha dimanapun berada. Ayo ibu-ibu yang CCM cantik-cantik manja, silakan bertanya. Kan ibu biasa juga ngajinya PKK. Pengajian kesana belum ada. Baiklah Umi, tadi ada pertanyaan nih, saya mewakili aja. Oke, siap. Sekarang kan ini kita tidak lepas dari minta bantuan daripada para tenaga yang membantu kita di rumah, asisten rumah tangga, ART. ART.
Nah, bagaimana sih Umi? Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita yang bisa menjamu suaminya pada saat dia pulang dalam keadaan lelah, si istri bisa menyambut suaminya dengan wajah yang berseri, menyiapkan dan menghidangkan makanan yang baik, berpakaian baik, menyenangkan hati suami dengan baik. Nah, itu pahalanya adalah derajatnya dinaikkan Allah 1000 kali lipat. Dan seluruh matahari yang menyinari bumi akan mengampuni seluruh dosa-dosa wanita tersebut. Masya Allah kan Umi. Tapi bagaimana kenyataannya yang ada di tengah-tengah kita? Kita masih butuh orang yang membantu kita. Bahkan nyuci pun semuanya ada kita nih Umi. Masak semuanya dibantu Umi. Bagaimana nih menurut pandangan Umi? Baik saudara-saudara. Kita buka surat 6 kalau nggak salah ayat 132. Ya ada orang katanya kan kita sebagai istri harus kita bukan sepatu suami, harus kita yang namanya guru suami, kita bikinin teh manis. Bahkan kalau kata guru saya, kalau kita ngasih teh manis 1 gelas kepada suami kita, 1 gelas teh manis maka pahalanya adalah 1 kali umroh. 2 gelas teh manis 2 kali umroh. 3 gelas teh manis bang, 3 kali umroh bang. Berarti kalau 10 gelas teh manis kita umroh, dia diabetes. Gitu ya. Surat 6 ya ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulling darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Artinya dibaca, Dan masing-masing orang pada tingkatannya sesuai dengan apa mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke, jadi di dalam Al-Quran dibilang walikulling darajatum mimma amilu wa maulahu bighafilin amma ya'malun. Itu kan ya. Dan masing-masing orang memiliki derajat atas apa yang dia kerjakan. Maaf nih, oke, kalau ada orang gini, lu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Di dapur-dapur juga, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah emang kita sekolah tinggi-tinggi karena kita bahasanya untuk menyaingi suami, enggak tuh. Kita sekolah tinggi, nanti kalau kita menjadi ibu yang berilmu, yang beradab, ntar anak kita kan bagus. Kan emak kita, kan kita perempuan al-umum madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama buat anaknya. Ya masa iya sih, kita kan tinggi-tinggi gak cuma buat orang, tapi buat anak. Nah tiba-tiba ilmu kita dipakai, jadilah kita wanita yang bekerja, misalnya Bunia. Kita keluar rumah, ternyata di rumah yang ngerjain, maaf, khodimat. Apakah saya dapat pahala? Tadi kita mencari nafkah pertama dapat pahala. Nggak cari nafkah kerja di rumah juga dapat pahala. Tapi masing-masing tiap orang kata Allah apa? Masing-masing ada derajatnya. Emang ibu nggak secara langsung nyuci baju, tapi kan ibu udah membuka yang namanya tenaga kerja dong di rumah. Kita jangan maaf ya, ada orang ngomong gini, males banget sih lo udah nggak nyuci, lo ini pahala. Ya beda situasi dulu dengan sekarang. Karena apa? Kita mencari nafkahnya. Tetangga kita orang nggak punya, dia kepengen kerja sama kita. Saya nyuci deh bu di rumah ibu. Oh saya nggak bisa, saya mau dapat pahala sendiri. Kamu nggak usah. Nah dia nggak bisa kerja. Terus terang, empok saya tetangga sebelah, namanya Empok Nur. Ya mau nggak mau dia bahasanya membantu keluarganya juga. Jadi kita derajat kita ini bahasanya pahalanya lewat kita bantuin nafkah, tapi juga mempekerjakan orang lain. Jangan bilang lu nggak dapat nafkah lu, nggak dapat pahala karena kamu nggak nyuciin ini, nggak iniin gini. Ya tapi kan ibu bahasanya di samping ibu bekerja misalnya, ibu juga kan mengurus rumah. Yang penting masalah derajat pahala Allah yang ngatur. Karena Allah bilang walikulin darajatum mimma amilu. Tiap-tiap orang ada derajatnya masing-masing. Pas semuanya nyuci di rumah, siapa yang ngurusin ini Persit Kartika Chandra? Siapa yang ngurusin suami? Karena di dalam zaman Rasulullah juga maaf nih, di zaman Rasulullah juga para pekerja perempuan juga banyak, tapi tidak melupakan kodratnya, ya kan? Contoh siapa di situ? Ada namanya Ro'itoh. Ro'itoh itu seorang istri sahabat juga. Siapa Ro'itoh? Dia memiliki kerajinan tangan. Kayak ibu ini kan suka ada koperasi, jualan, bisa di rumah, bisa. Gitu sebenarnya sih dari zaman Rasulullah juga ada ditakar Ro'itoh. Seorang yang senang dengan kerajinan tangan. Belum istrinya Ibnu Mas'ud, yaitu memiliki juga katanya istrinya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah kerajinan tangan. Ada lagi Asma binti Abu Bakar, dia punya kebun kurma, jadi dia apa sih memetik hasil. Belum lagi yang namanya Asma binti Abu Bakar, dia juga yang namanya membantu kalau lagi perang dia jadi perawat kayak ibu nih, nakes tenaga kesehatan. Itu ada perempuan-perempuan di zaman Rasulullah. Jadi
Derajat kita ini ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di luar, ada yang kerja di rumah juga. Ini Allah Maha tahu. Jangan putus asa. Terus yang kedua, dalam surat 64 ayat 16, orang itu bertakwa sesuai kesanggupan. Maaf Bunda, saya jadi ustazah. Bunda mungkin mengundang saya, pahala kita sama. Bunda mengundang saya, Bunda dengan bahasanya dengan apa sih namanya, majlis ini, saya mungkin dengan ilmu. Di mata Allah insya Allah dapat. Kenapa? Saya nggak bisa menjadi ibu, ibu nggak bisa menjadi saya. Tukeran ibu yang ceramah dah. Gue jadi moderator. Ya sekarang ibu ceramah. Itu udah bidangnya lain ya. Nah bidangnya lain tapi pahalanya insya Allah. Kenapa? Coba dibuka surat 64 ayat 16. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita bisa membuka peluang buat orang lain. Maaf, misalnya di sini ada bagian kebersihan. Kalau nggak ada dia, coba nggak bersih kantor kita. Mereka juga berjasa sama kita. Semua itu punya jasa dalam kehidupan kita. Kita bacakan Al-Fatihah untuk semuanya ya, untuk guru-guru kita, untuk yang telah membantu kita di kantor ini ya. Yang dari mulai kebersihan, bagian mungkin di luar, bagian apa yang ngangkut-ngangkut kebersihan itu tadi, yang mengantarkan kita air minum, semua kita doakan semoga sejahtera hidupnya. Semoga Allah berikan pahala ya, karena nggak ada dia, nggak ada kita, nggak ada kita, nggak ada dia. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Ini kita bisa kayak begini, ada Bapak yang mengurus ini Zoom kita, gede pahalanya. Subhanallah, semua berpahala Bapak. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga berkah untuk bersihkan kaca. Saya kalau udah ngomong kayak gini saya sedih. Kenapa? Kita semua berjuang loh. Bapak berjuang, suami kita berjuang, ibu berjuang, semua berjuang. Ini kata duduk, mereka juga mikir ini untuk apa lagi nih? Saya harus ngapain lagi? Insya Allah semua berpahala. Coba dibuka surat 64 ayat 16. Baca artinya. 64 ayat 16. Jadi yang tadi jangan lupa dicatat ya sayang ya, surat 6 ayat 132, masing-masing orang punya derajat ya. Dan Allah tidak pernah lengah atas apa yang kita kerjakan. Ada hitungannya. Sebagai OB, ya kan, sebagai kepala, sebagai bos, sebagai semua ada pahalanya insya Allah. Surat 64 ayat 16. Sekarang Umi yang baca aja ya. 64, 16 ketemu nggak sayang? Apa katanya? Bertakwalah kepada Ayat 16 ya. Ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran maka itulah orang-orang yang beruntung. Allah kalau bilang apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Di masjid kesanggupannya masing-masing, derajat masing-masing. Ada yang jadi imam, ada yang jadi khotib, ada yang jadi muazin, ada yang jadi marbot. Jadi bersih semuanya. Kalau semuanya imam, sampai makmumnya. Kalau semuanya makmum, gak ada imam, repot. Ya kan, kalau semuanya jadi bahasanya, maaf nih, jadi wanita karir semua di rumah, wanita karir semua di kantor, di rumah gak ada ngurus. Di rumah semua di kantor. Jadi Allah kasih bagian-bagian. Allah. Ini ada dalam satu cerita hadis segini Bunda. Ada seorang Arab Badui. Ini sebelum saya tutup ya. Seorang Arab Badui duduk dekat Rasulullah. Kalau dalam hadis kenapa disebut Arab Badui? Karena dia ini orang yang namanya Gipsi ya. Nomaden kan? Ini kenapa nih bunyi-bunyi? Nah, ketika dia nomaden gitu, dia ikutan duduk sama Rasulullah di satu majelis. Pelajaran kedua, Rasulullah duduk dengan siapa aja. Nah, Nabi cerita bahwa nanti di surga ada seorang laki-laki yang minta izin sama Allah untuk bercocok tanam. Terus Allah bilang gini, lu ngapain sih bercocok tanam? Kan udah di dalam surga, tinggal minta doang, ngapain pakai mau capek-capek bercocok tanam? Terus kata laki-laki ini, ya aku kan senang aja, karena aku memang hobi bercocok tanam. Kayak bunda-bunda nih, biasa bikin pengajian, biasa bersedekah, biasa berbuat baik. Udah di surga, kalian berbuat baik, kata Allah. Udah di sini mah tinggal metik hasilnya, gitu kan? Nah, saya senang aja, gitu, pengen ngaji misalnya gitu. Nah, ketika orang itu dibilang, udah kamu tinggal minta doang, terus kata dia, ya sih, ya Allah, tapi aku memang senang bercocok tanam. Yaudah deh, dikasihlah bibit sama Allah. Kalau dikasih bibit, bibitnya dilempar. Pas dilempar langsung numbuh. Lagi numbuh, pasti soduhu langsung berbuah, langsung dipanen.
Ditumpuk sampai tumpukan gunung, jadi baru dilempar seret langsung gitu loh. Artinya di surga itu cepat, nggak ada proses. Kalau di dunia nggak ada proses ya Bunda ya. Ketika sudah dipetik semuanya sampai bergunung-gunung, Allah bilang sama nih orang, dunaka, ya kan, ya benar Adam, ambil tuh semua, makan deh tuh buah-buahan semua apa yang ada yang tadi kamu baru tanam udah tumbuh. Tapi itu tidak akan mengenyangkanmu sedikit pun. Karena di surga nggak pakai kenyang Bu, di dunia kan kita pakai kenyang. Kita kenyang, udah kenyang, ibu udah saya makan, Bu enak nih Bu, ekornya Bu, nggak antar aja. Enak nih Bu rendangnya, nggak antar aja, saya kenyang. Karena kenyang itu bikin semua nggak enak. Tapi kalau kita lapar, aduh lapar, Win, minta dong Cin, nasi sama kecap sama telur ceplok, karena lapar enak. Ibu masih ingat nggak, Cin makan nasi sama kecap sama kerupuk putih, enak banget tuh, lagi lapar. Oh udah kenyang, mau dikasih apapun juga makanan mahal, makanan hotel, enggak, gua enggak gitu. Tapi di surga nggak ada kenyang, maka semua enak. Lagi cerita kayak gitu, Arab Badi tadi nanya, kan tadi kan dia duduk dekat Nabi bercerita, nanti loh di surga ada gini-gini, ada orang minta bercocok tanam, terus ternyata dikasih sama Allah. Dia ngomong gini, juga orang polos, orang kampung, dia ngomong gini, ya Rasulullah, berarti kalau tadi aku dengar cerita tentang orang bercocok tanam di surga, itu berarti yang masuk surga orang Quraisy sama Ansor dong. Nah emang kenapa? Kan orang Quraisy sama Ansor ahlinya bercocok tanam. Nah aku kan nomaden, gak punya tanah. Kalau cocok tanam aja gue gak punya. Artinya apa? Kalau kita berpikir nggak masuk surga ustadz doang, nggak masuk surga ulama doang, nggak apa-apa ibu nggak masuk surga. Yang masuk surga orang kaya doang, orang miskin enggak, atau orang miskin doang, orang kaya enggak. Lah kalau kayak gitu ngapain Allah menciptakan berbeda-beda? Justru adanya orang miskin biar orang kaya membantu. Justru adanya ibu, maka orang-orang yang tadi kepengen jadi ART misalnya, dia bisa membantu kita. Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Yang penting jangan semuanya dia, jangan dikit-dikit mbak. Kita main HP. Kita main HP gini, main HP. Suaminya, mah bikinin teh manis, kita lagi di rumah nih. Mbak, nah bapak minta teh manis. Nah, itu nggak boleh, karena kita lagi di rumah. Kecuali kalau kita lagi mungkin di luar rumah, baru Mbak, tolong dilihat sebentar ya, saya masih dalam perjalanan. Kayak itu Bapak baru pulang dari kantor tuh, tolong lihat sebentar ya Mbak ya, sementara nunggu aku. Kayak, wah ada, Mas maaf ya aku udah terlambat, di rumah sih udah ada ini. Tapi Mas mau dibeliin apa? Nah, gitu. Kira-kira insya Allah semua ada derajatnya masing-masing. Ada derajatnya masing-masing ya Umi ya. Ya jadi intinya kita hanya luruskan niat kita, semua yang kita lakukan karena Allah. Ya, betul. Umi. Dan urusan pahala itu biar Allah yang menentukan, yang mengatur. Kita hanya terus berusaha menjadi wanita yang soleha, wanita yang baik. Betul. Semoga di kajian ini Umi membawa hikmah yang sangat luar biasa. Untuk wanita-wanita dimanapun berada. Betul. Khususnya keluarga besar Persit Kartika Chandra Kirana cabang BS RSKD Gatot Subroto. Ya. Baiklah Umi, demikian Umi kajian dan tanya jawab sudah berlangsung dengan sangat meriah, lancar ya Umi. Banyak banget ilmu yang kita dapetin. Amin. Semoga sangat bermanfaat buat kita semua. Amin. Bulan depan nama Umi lagi ya. Iya, ada request Umi. Mudah-mudahan Umi senang ya untuk datang ke sini ya. Iya. Baiklah Umi, sebagai penutup dipersilakan untuk menutup dengan doa Umi. Ya terima kasih Bunda sayang, mohon izin ya Ibu Irma, Ibu Lukman, Ibu Win, Ibu Sigiandra, Ibu Nur. Ibu Nur yang bercahaya. Nur apa ya panjangannya? Nur apa ya panjangannya? Nur Asih. Oh, cahaya kasih sayang. Kalau Asia kan istrinya. Ini Nur Asih. Masya Allah ya. Ente gini ya Firaun. Tapi kan soleha ya Umi. Soleha Umi. Monggo Umi silahkan. Mohon maaf ya Bu, banyak bercandanya, mohon maaf. Janda Umi, semangat. Baik bunda-bunda solihah ya. Marilah sama-sama kita berdoa. Kita hadirkan hati kita, semoga Allah memberikan kita kasih sayangnya kepada kita. Dan sekali lagi Umi juga minta maaf kalau ada kata-kata salah, bukan ngajarin, mohon maaf, bukan, tapi kita sama-sama belajar ya. Alazina wa kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram.
Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dari mula datangnya keselamatan. Berikanlah kepada kami semua ya Allah, yang hadir maupun yang belum hadir ya Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, sungguh Engkau maha agung, maha berkah, maha mulia ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami semua pada tempat yang barokah. Sesungguhnya Engkaulah ya Allah sebaik-baik pemberi tempat yang barokah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kepada kami semua kebaikan-kebaikan yang banyak. Sungguh kami adalah sangat fakir, hanya berharap kepadamu ya Allah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, serta amal soleh yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari siksaan neraka-Mu ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami, anak cucu kami, bahkan diri kami sendiri ini ya Allah yang masih banyak dosa, masih banyak ya Allah kesalahan kami. Bantu kami untuk dapat selalu menegakkan sholat, dan juga anak keturunan kami menegakkan sholat dimanapun kami berada. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal afa minkum. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Anak itik mandi sawah bila taufiq wal hidayah. Makan pete di rumah Pak Ije, saya sadekate maafin aje. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ini ya. Kita salat bersama ya. Kenapa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk setelah bergabung pada Zoom kajian Islami pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertemuannya kali ini. Amin. Terima kasih sama-sama. Untuk seluruh keluarga besar Masjid Kartika Chandra Kirana. Kami mohon diri. Terima kasih banyak. Kesalahan ada di saya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.